Oh, ada empat ya. Depan bagus tuh. Di depan sini bisa ambil. Maskernya nggak dilepas, mau kedemuran suaranya. Tapi dia apa? Balikan uang kami. Sedangkan ini udah 3 tahun terlalu. Kami udah damai. Jangan hambur-hamburkan uang untuk persidangan. Untuk apa persidangan ini diteruskan? Sedangkan kami udah berdamai dengan pihak yang bersangkutan. Tolong kembalikan uang kami. Balikan uang kami. Ini sangat sempurna buat kami semua. Tolong kembalikan semuanya hak kami. Jangan dipersulit, jangan dirampok hak kami. Pokoknya kami mau kembali uang kami semua. Ini sudah 2 tahun berjalan. Buat apa kita udah berdamai dengan terdakwa? Jadi jangan saja ini bersangkutan. Lihat kami kembalikan hak kami. Barang akta yang kita kembalikan kepada korban. Orasi tolong buka masker, kenapa sih takut banget sih masker tidak main? Kembalikan aset-aset kami. Tolong keluarkan hak kami. Kami sangat butuh uang itu. Uang-uang kami tolong kembalikan. Jangan dipersulit. Kami apa dengan persidangan ini? Kita semua sudah damai. Kami pengen hak kami. Kami tidak mau persidangan. Kami pengen uang kami kembali kepada kami semuanya. Untuk apa semua ini? Kita udah lelah dengan semua ini. Kita udah capek semuanya. Tidak boleh dirampok oleh siapapun, baik oleh negara. Hentikan persidangan. Hentikan persidangan. Hakim, hentikan persidangan. Penyidik semuanya mafia. Penyidik semuanya mafia. Polisi mafia. Penyidik mafia. Yang disalahkan. Titik Nexus mafia. Ini sidang rekayasa. Sidang rekayasa. Karena aset-aset Sudah menghilang. 3 tahun aset disimpan di Barreskrim. Barang bukti Segera. semua. Yang jahat siapa sekarang? Siapa penjahatnya? Siapa penjahatnya sekarang? Siapa penjahatnya sekarang? AHY. Tolong kembalikan uang kita. Yang terasa hentikan persidangan. Kami sudah berdamai dengan terdakwa. Tolong kembalikan kami. Terdakwa sudah memberikan asetnya kepada korban. Tolong kembalikan aset-aset kami. Sudah 3 tahun. Ini berlangsung. Hentikan. Jangan menyiksa para korban. Hentikan selalu di ini. Hakim jangan masuk Jangan angin. menghabiskan uang-uang negara. Jangan mau Menjalankan disalahkan. yang ini yang tidak penting. Para korban mari bersatu. Korban mari bersatu. Jangan mau dihasut. Ayo para Sekarang korban. siapa yang mau disidangkan? Siapa Kami lagi sudah yang mau berdamai. disidangkan? Kami sudah berdamai dengan terdakwa. Kami sudah lelah dengan semua ini. Sudah 3 tahun kami dihujat oleh para orang-orang yang ingin uangnya dikembalikan. Hentikan persidangan. Jangan merampok aset Hentikan. perusahaan. Hentikan persidangan. Hentikan persidangan ini. Jangan merampok aset usaha. Jangan ambil hak-hak kami. Jangan ambil hak kami. Polisi mafia. Sarang mafia. Selamat datang di persidangan. Persidangan rekayasa. Hanya menghambur-hamburkan uang negara. Bapak Kapolri, Bapak Jaksa, mohon atensinya.
sidang apa lagi? Hakim harus dengar ini. Ini rekayasa. Sidangnya kan itu di mana ininya gitu. Kita juga akan ke baris krim kok abis dari sini supaya bahwa oh iya kita yang ngejar-ngejar kita tahu ini orang berusaha ya kan uangnya bukan kita yang makan, bukan kita yang ngambil, uangnya ada di ini dan sekarang uangnya udah istilahnya udah mau diserahkan ke kita. Tapi kan kenapa tidak lagi makanya jadi kita istilahnya hanya di dari salurnya kita keluar supaya nanti fotonya bisa dikirim ke ini semua orang beda semua gitu loh. Bisa sampean. Jadi saya harus laporan terus. Jadi kalau kita kita kirim ke mereka ini saya dalam Memeriksa para penyidik Baris Krim yang masalah menangani perkara hasilnya ini. kita nggak tahu apapun hasilnya ya. Enggak apa sebenarnya sekarang dulu tapi jangan dulu nanti di situ yang jelas kita kan nggak akan ricu ya karena ini kan istilahnya Kami akan ke DPR. Kembalikan hak kami, kembalikan hak kami. Didapat dengan susah payah. Hasil keringat kami. Sekarang kami minta hak kami, tolong keluarkan uang kami semua. Bu, Ibu sama teman-teman emang menduga ada permainan gitu, Bu? Sepertinya seperti itu. Karena sampai sekarang ini nggak ada kejelasan. Karena jelas-jelas Padahal kita dari tuh kami udah sudah berdamai semuanya. dengan terdakwa. Tapi kenapa belum ada kejelasan sampai sekarang? Hanya sidang dan sidang melelahkan. Sama siapa, Bu? Nggak tahu, pokoknya saya kan ini aset sudah sama Pak Kapolri, ya kan? Nah sampai sekarang aset-aset itu Ada sebagian belum yang kami hilang. lihat lagi, nggak ada pokoknya. Kami minta dari pertama pun nggak ada tanggapan apapun, seolah-olah kami sudah tidak dianggap. Dengan siapa Bu? Nama Bu? Ibu Neneng Ibu Neneng dari Bogor, Ciberem, Neglasari. Kalau Ibu? Korban. Ibu satunya? Saya korban juga dari Ciberem juga sama Oh, sama. Namanya siapa, Bu? Maria. Ini saudara-saudara saya semua, kerabat-kerabat saya ini. Korban juga. Kita Korban semua juga. para korban semua. Relatif ya, semua bervariasi. Saya sekitar 400 jutaan. Kalau saya jujur ya, saya pribadi banyak uang orang karena saya ngadain program juga ya. Jadi saya pengen semuanya dikembalikan karena saya juga ditekan sama orang-orang yang ikutan arisan ke saya. Yang ikutan program ke dia. Ikutan program ke saya. Ambil kerugian berapa? 150 juta. Tinggal Suryani ya. Sebenarnya cerdas loh bang. Abang cerdas. Nggak apa-apa. Namanya manusia mah pasti ada kesalahan.
Turunan Yusuf, gate depan lagi. Jadi agenda tadi itu kan pembacaan dakwaan, dan kita mengatakan keberatan dan akan melakukan eksepsi. Di luar itu kita juga sudah menyampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan. Kita udah surati kejaksaan, tapi surat kita tidak pernah dibalas. Ini terkait barang bukti ya, barang bukti yang disita tapi tidak masuk dalam penetapan. Sangat banyak sekali, sudah kita sampaikan berkali-kali dan minggu depan akan kita ajukan eksepsi. Nah, ini kan seperti majelis hakim bilang di minggu yang lalu nanti disampaikan di forum lain kata dia. Sementara sebelumnya kan kita ini sudah sampaikan ini forum yang dimaksud mungkin kan di kepolisian, di kejaksaan kita sudah disampaikan tidak didengar. Artinya kan inilah ruang persidangan yang mulia, yang punya marwah. Artinya kita berharap di ruang inilah nanti keadilan ditegakkan, kira-kira seperti itu. Nah, kita juga sampaikan tadi bahwa perdamaian ini membuahkan hasil positif baik bagi para korban dan juga terdakwa, karena dari terdakwa mereka terbuka nih barang-barang bukti yang disita dari mereka tapi tidak masuk dalam penetapan. Jadi di salah satu bunyi perdamaian itu kan mereka akan jujur dan terbuka terkait barang bukti, sehingga nanti akan dikembalikan untuk pemenuhan ganti rugi kepada para korban. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Barang bukti apa bang, salah satu bang mungkin bisa disebutkan yang tidak masuk penetapan? Ya seperti tadi kan ada 14 kendaraan, tapi menurut perhitungan kita berdasarkan keterangan dari klien ada sekitar 22 kalau nggak salah.
22 kendaraan. Yang tadi kan disebutkan kan cuma 14 kendaraan. Bahkan dalam beberapa terus kemudian ada juga uang yang disita, uang cash yang disita dari penyitaan yang diberikan polisi ternyata berbeda jumlahnya yang di dakwaan jaksa. Jadi selisih sekitar ada 300 jutaan kalau nggak salah. Nanti akan kita ini lagi ya. Itu kita kasih keterangan lagi. hilang juga itu. Hilang juga, menguap juga itu semua. Gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa para terdakwa ini sudah sangat terbuka. Ya kita jadi bertanya-tanya nih, apakah gara-gara kejujuran para terdakwa ini, keterbukaan para terdakwa ini sehingga ini harus dikebut langsung ke persidangan? Apakah gara-gara keterangan terdakwa ini ada yang takut? Kita juga nggak tahu nih. Gitu loh. Artinya kan kalau sudah berdamai dan kita sendiri tahulah apa-apa aja nih yang dibukakan oleh para terdakwa ini, barang-barang yang disita tapi tidak masuk dalam penetapan. Karena sesuai yang saya bilang tadi, di dalam perdamaian bahkan sudah diputus ini udah putusan hakim ya, akta vandading jadinya ya, udah bukan asal-asal perdamaian begitu, udah pakai putusan hakim gitu loh. Di dalamnya jelas, jadi para terdakwa ini akan terbuka dan itu dilaksanakan artinya kan menurut saya dan juga daripada member juga dari kuasanya juga bahwa mereka ini sudah berdamai dan para member juga, para mitra juga merasa bahwa hukuman mereka ini kemarin divonis tindak pidana asal udahlah. Itu udah adil menurut mereka. Yang penting kerugian kami secepatnya dikembalikan. Ngapain lagi sidang-sidang? Sidang-sidang kan pakai anggaran, ngabisin uang negara. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Bang, untuk sidang kelanjutannya kapan biasanya? Jadi sidang kelanjutannya minggu depan ya, tanggal 15 ya, tanggal 15 nanti kita akan mengajukan eksepsi. Kita pasti akan mengajukan eksepsi. Apakah ada langkah-langkah selanjutnya bang tentang keterkaitan hilangnya barang bukti tadi bang? Kalau itu kan sudah pasti, kami itu kan sekarang lagi viral-viral juga itu yang namanya obstruction justice itu. Jadi kan sebenarnya barang bukti itu kan sekecil apapun tidak boleh berubah, tidak boleh berpindah tempat, tidak boleh berkurang. Kira-kira seperti itu. Nah, kita juga menerangkan pada saat dulu persidangan tindak pidana asal ditemukan fakta. Salah satu aset yang disita yaitu mobil. Ini mobil ya udah disita, tapi keluyuran di jalanan. Keluyuran di jalanan ya namanya kebohongan kan nggak panjang lah umurnya. Kebetulan yang mengemudi ini melakukan pelanggaran lalu lintas. Kemudian kepolisian mengerimkan surat tilang elektronik ke rumah terdakwa. Padahal mobil sudah disita, tapi bisa keluyuran kemana-mana. Wah, sangat disayangkan. Begitulah gambaran di peradilan. Ya, itu sudah tadi juga kita sampaikan di depan hakim. Artinya hakim kan memutus atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ya kita berharap nih, inilah terakhir harapan kita di persidangan ini, di ruang sidang ini. Jadi memang kita bukan membenci siapapun ya, tidak membenci instansi, tidak membenci orang, tapi kita sebagai penegak hukum kita harus menegakkan kebenaran. Kira-kira seperti itu. Mereka ini kan manusia, jangan diperlakukan kayak binatang lah. Ini saya tegaskan ya, kasihan gitu loh. Kalian aja para member udah sepakat berdamai, udahlah hukuman mereka udah dihukum, toh mau diapain lagi. Kok ada yang kelonjotan, kita nggak tahu nih dipaksakan apa. Kalau dibilang terkesan, saya bilang enggak, memang dipaksakan. Mengingat kemarin pas mau penyerahan tersangka dari kepolisian ke kejaksaan diberitahu hari Minggu yang akan dilaksanakan besoknya hari Senin. Kita udah siap-siap nih, tapi tidak ada. Begitu saya ditelepon kanitnya katanya gagal. Lah, gimana koordinasinya? Mereka kan instansi, harusnya kan tercatat gitu loh. Ini nggak ada. Bobrok lah. Kemudian besoknya ceritanya juga masih banyak drama, dilama-lamain segala macam. Nah, pas pada penyerahan itu kita tanya, ini kan berkas menurut Pak Jaksa udah lengkap. Lengkapnya di mana? Apresialnya mana? Terus surat kami yang kemarin-kemarin bahwa barang-barang bukti yang disita ini tidak masuk dalam penetapan masih banyak. Itu 3 kali saya bersurat loh. Dari para korban saya nggak tahu berapa kali. Tapi itu nggak pernah ditanggapi.
itu nggak pernah ditanggapi sama mereka. Buktinya dipaksakan. Jadi ya seharusnya nggak jauh udah pengetahuan umum lah, berkas lengkap itu seperti apa gitu loh. Ini kan masalah kerugian, harusnya apresial itu kan penting. Pada saat itu kita tanyakan kepada jaksa yang menerima terdakwa ini nih, para terdakwa ini, apresialnya mana? Ini kan berkas, tolong dong ada yang bisa nerangin. Nggak ada yang bisa nerangin itu berkas. Katanya sudah diteliti, katanya sudah lengkap, tapi nggak ada yang bisa nerangin berkas yang lengkap itu seperti apa. Artinya kan kita juga nggak mau sama-sama terdakwa dan juga korban ini nggak mau berlama-lama lah sidangnya. Karena apa? Supaya pengembalian barang-barang pengembalian kerugian melalui barang-barangnya cepat terpenuhi. Kira-kira seperti itu. Tujuan kita sama kok. Soal ada rencana yang di Dago Bandung katanya ada kematian yang sangat janggal. Eksekusi perumahan Pak Haji sejauh ini seperti apa sih Pak Haji? Yang Pak Haji ketahui yang di Dago? Kalau tanah yang di Dago itu kan kasusnya secara laporan Pak Haji kepada Sutrisno. Nah setelah kami sidak ke sana, ternyata menurut RT setempat tanah tersebut sudah berganti pemilik atau ganti nama atas nama seseorang dengan alasan dari eksekusi hasil lelang bank. Padahal rumah tersebut rumah sitaan polisi dari Sutrisno. Tapi kenapa berita dari Pak IT sudah berganti hak miliknya dan alasannya itu hasil dari lelang perbankan. Itu yang saya melakukan itu? Saya belum bisa sebut namanya. Saya menurut informasi Pak RT setempat di situ. Itu nggak masuk dalam laporan di Baris Krim? Tidak masuk. Padahal itu disita atas nama Baris Krim waktu itu? Bukan Baris Krim, di Polda ya. Polda. Bisa tahu asetnya berapa nilainya di sini? Kurang lebih satu rumah itu kisaran sekitar 3 miliaran harganya. Ya? Berapa rumah? Satu. Artinya ini petanda apa Pak? Kok bisa ada pengambilan alih? Saya tidak bisa menentukan. Oke. Tapi ini nanti tidak akan dilaporkan? Pasti. Tadi ada kaitannya ada beberapa terdakwa yang akhirnya nggak mengajukan asepsi, terus ada yang diiming-imingi tidak menggunakan lawyer, apa benar? Iya, tadi saya dengar di situ sih. Kalau iming-iming kan itu kan haknya terdakwa didampingi atau tidak oleh pengacara. Nah itu hak mereka Bu, jadi kita nggak bisa intervensi lah. Yang kami fokus kepada pembelaan yang 5 orang ini ya. Artinya ya niat baiknya kita hargai lah. Dan memang gara-gara mereka buka suara nih, makanya kelihatan semua nih. Aset-aset yang dulu nggak masuk penetapan sekarang udah masuk. Yang di TPA, kemudian ada juga yang belum masuk nih. Nah, itu yang kita pertanyakan. Kalau jaksa mengatakan bahwa berkas ini sudah lengkap, mana apresialnya? Namanya kerugian kan. Terus kemudian kita udah pernah menyurati ini loh belum masuk dalam penetapan. Kok kalian berani menaikkan ini sampai ke pengadilan? Gitu. Kita udah ingatkan lah jaksa ya. Bukan sekali 2 kali kita bersurat. Sepengetahuan saya juga para korban juga udah pernah mengirim surat ke Kejaksaan Agung. Jadi langkah hukum apa lagi yang akan dilakukan? Kalau langkah hukum seperti yang saya bilang tadi ya, artinya kan ada banyak barang bukti nih yang kita nggak tahu kemana rimbanya nih. Kemudian itu kan perintangan namanya, perintangan hukum. Siapapun yang melakukan itu kan ya itu tidak pidana namanya. Apakah itu digelapkan ataukah itu nanti masuk obstruction justice, kita lihat aja lah. Nanti laporannya pasti kita laporkan lah. Sebagai kuasa Dari korban ya? Gimana Pak? Tanggapan terkait agenda hari ini? Hasil sidang hari ini dari dakwaan yang dibacakan yang saya dengarkan, dari barang-barang bukti itu juga banyak yang nggak lengkap. Karena dari awal saya coba ngawal beberapa list barang bukti dan ternyata tidak dimasukkan. Nah, dari klien-klien saya yang para member juga mengatakan kepada saya, mereka juga datang ke Baris Krim, bahwa bahasa dari penyidik kenapa barang-barang berkurang, katanya ada yang dikembalikan ke lisi. Tapi ya sebagai kita orang hukum, ada pandang umumnya nggak segampang itu mengembalikan barang yang ke leasing. Harusnya kalaupun memang disita,
ada uang yang dikembalikan atau barangnya disita. Ini belum selesai. Itu jawaban dari para member yang mencoba datang ke Bareskrim melaporkan ke saya, menanyakan. Kalau makanya saya jawab, ya setahu saya tidak segampang itu mengembalikan. Kalaupun memang dikembalikan harus ada berita acaranya, dipanggil dulu leasingnya sebagai saksi dan diperiksa seperti itu. Nah, terkait hal-hal lain dari kuasa hukum terdakwa, karena kami sudah berdamai, kan kami bertukar informasi juga mengenai uang ya. Uang yang disita di rumah ternyata ada perbedaan dari SPP dan yang ada di dakwaan kejaksaan, itu ada berapa ratus juta satu. Nah, kemudian juga kemarin juga ada yang menanyakan mobil Hiace atau Elf yang disita di Bareskrim kan tidak dimasukkan. Nah, jadi ada korban juga yang ke Bareskrim menanyakan mobil itu, bahasanya adalah bahwa mobilnya sudah rusak. Lah, mau rusak dan nggak rusak ya namanya barang bukti ya tetap harus ada, kemana gitu kan. Nah, iya, nah jadi di sini terus terang sejak bulan Februari ya, dari Pak Abdurrahman Yusuf mengajukan perdamaian kepada kami, saya coba berkoordinasi dengan Bareskrim. Nah, kalau saya lihat sampai saat ini mereka sepertinya tidak ingin kami berdamai, dan juga sejak awal saya minta list barang bukti sampai sekarang tidak diberikan. Dan kemudian saya pernah melihat di petunjuk jaksa di PS19, saya pernah melihat ditunjukkan apa-apa yang harus kami lakukan selain juga membuat paguyuban, mengaudit, dan juga melakukan appraisal. Itu juga appraisalnya tidak dilaksanakan, padahal itu kan PS19 yang harus dilaksanakan, tetapi tetap perkara ini jadi lanjut gitu kan. Nah, di sini kami juga patut menduga lah ada obstruction of justice terhadap perkara ini. Karena kenapa? Orang yang sudah mau berdamai dan juga bukan mau berdamai, sudah berdamai dan juga ingin mengembalikan apa yang disita terhadap perkara TPPU-nya, kenapa tidak dipermudah? Kenapa dipersulit? Dan bahkan barang-barang bukti tersebut banyak yang nggak komplit gitu loh. Sekarang kami juga bersurat kepada jaksa, juga minta tolong dong, mana list barang bukti. Tetapi jaksa selalu mengatakan bahwa itu dari penyidik. Ya memang iya, karena siapa yang menyita ini kan penyidik. Nah, jadi tolonglah, saya mohon ya Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, saya mohon sekali, di sini ada hak milik para korban. Tolonglah diupayakan, para terdakwa ini sudah mau mengembalikan. Kalaupun memang ada yang harus berjalan, kami pun sudah berdamai, tolong dimaksimalkan, kembalikan kepada korban, itu hak korban. Jangan dibiarkan menguap. Tolong dicek anggotanya. Saya tidak bilang Polri itu jelek, tetapi jika ada, ya kalau kehilafan nggak mungkin ya, mereka pasti tahu apa yang disita. Terbuka kepada korban. Apa aja yang udah disita, tolong. Kalaupun memang ada yang tertinggal, tolonglah terbuka, apapun itu. Dan di sini tidak ada yang mencoba mendiskreditkan siapapun ya Pak ya. Tapi tolong perhatikan, jangan terjadi seperti korban-korban investasi bodong lainnya juga banyak yang barang-barang bukti menguap. Padahal pada saat penyitaan, wah sangat luar biasa, mereka menunjukkan fantastisnya mereka menyita. Tapi pada saat sekarang, mana barang-barang itu? Mohon terbuka lah. Saya mohon kepada Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, tolong didengarkan, kami bersurat, kami bermohon. Tetapi sekarang mana gitu loh. Tolong itu aja sih. Bu, sebagai kuasa hukum korban, dari tuntutan dari perdamaian hingga sekarang bergulir sampai proses pengadilan kali kedua Bu ya, ada nggak dari indikasi pemufakatan jahat dari lembaga penegak hukum ini? Maksudnya nih, Pemufakatan jahat. Kalau pemufakatan jahat di sini, ya saya bilang itu bukan pemufakatan jahat, tetapi adanya yang patut diduga obstruction of justice. Kenapa? Karena sejak awal sebelum perkara ini naik, dalam arti untuk P21 kita sudah mengatakan dan bersurat kepada penyidik bahkan kejaksaan bahwa ini minta dihentikan karena sudah perdamaian dan ingin mengembalikan, sehingga perkara TPPU itu tidak lanjut. Tapi malah tidak ada yang membantu kami untuk melakukan perdamaian tersebut. Dan hal yang paling mengagetkan pada saat Pak Haji Mulyana ketemu dengan siapa? Bu Suryani. Silakan di Pak Mulyana sendiri yang bicara. Pak Haji. Setelah pelaporan, saya melaporkan Bu Suryani kan dengan kerugian saya 27,8 miliar. Bu Suryani sudah menyiapkan uang itu
untuk mengganti kerugian saya. Suryani sampaikan ke penyidik. Kata penyidik apa? Pak Haji Mulyana tidak ingin damai, malah ingin meneruskan kasus ini. Tetapi uang tersebut diambilnya, ini menurut Bu Suryani ya, bukan kata saya. Menurut informasi Ibu Suryani, uang yang sudah disiapkan untuk mengganti kerugian saya malah diambil sama mereka sampai sekarang dengan dijadikan SP3. Kata Bu Suryani, Pak Haji kok tega sekali, saya anak 11, kok ingin memenjarakan saya. Bu Suryani mau bayar saya, tapi katanya saya nggak mau. Padahal saya melaporkan Bu Suryani itu bukan ingin memenjarakan dia. Saya ingin bagaimana uang saya kembali sebesar 27,8 miliar, itu saja. Tapi katanya Pak Haji Mulyana, kata penyidiknya, tidak mau menerima itu dan ingin melanjutkan perkara ini. Itu statement Bu Suryani kemarin di Rutan Pondok Bambu. Jadi di sini ada pemutarbalikan fakta ya. Betul. Terus langkah apa dengan adanya pemutarbalikan fakta ini dilakukan Pak Haji Mulyana? Ya akan saya buka nanti di pengadilan, kan saya akan bersaksi nantinya. Termasuk Bu Suryani pun akan bilang seperti itu. Bang Haji, bercermin dari proses peradilan yang sudah berjalan, Bang Haji sebagai korban mengalami, bagaimana cerminnya di Bang Haji peradilan di Indonesia, khususnya pengadilan negeri Kota Bekasi yang Bang Haji alami? Saya no comment ya. Oke. Oke. Jadi satu lagi tadi ya terkait barang bukti yang dibilang rusak, membusuk atau segala macam. Perintah KUHAP kan jelas. Barang-barang yang dikira di kemudian hari harganya semakin menyusut, itu harus segera dijual. Itu harus segera dijual dan hasil penjualannya akan menjadi barang bukti, berarti berupa uang. Jadi kalau alasannya mobil itu rusak segala macam, itu jelas melanggar isi KUHAP. Itu jelas melanggar isi KUHAP karena perintah KUHAP itu jelas. Barang-barang yang sekiranya di kemudian hari harganya menyusut itu harus segera dijual. Itu tidak dilaksanakan penyidik. Itu juga kita sampaikan juga ke jaksa kemarin, tapi nggak ada yang dengar. P19 juga ada saya baca pada saat saya ditunjukkan P19-nya pada saat itu Pak Haji Mulyana di BAP untuk TPPU, saya juga membaca bahwa itu harus segera dijual ataupun dilelang agar uangnya bisa dijadikan barang bukti untuk pengembalian kerugian korban. Tapi sampai saat ini itu tidak dijalankan. Bahkan kita pun meminta list barang bukti apa aja yang disita, sampai saat ini tidak diberikan. Hanya diberikan list mobil saja. Ya, kita kan tahu bukan cuma mobil doang. Saya juga minta untuk segera diappraisal, tapi tetap tidak diappraisal. Dan di sini kalau Bapak bilang permufakatan jahat, ini bukan permufakatan jahat Pak, tetapi ada tindakan patut diduga obstruction of justice. Jadi kami mohon Pak Kapolri sekali lagi jangan sampai terjadi lagi obstruction of justice di Indonesia, terutama terhadap para korban-korban ini. Karena kenapa mereka itu uang satu-satunya, bahkan banyak yang sudah meninggal, sakit, bercerai, tidak punya rumah, luntang-lantung gara-gara hal ini. Jadi mohon sekali Pak Kapolri, Pak Kabar Eskrim, tolong diatensi terhadap barang-barang bukti yang masih belum ada, terutama apa mobil apa tahu dia. Abang, ada kata menyerupai emas itu apa, Bang? Itu lucu kan kita juga. Itu juga salah satu inilah apa namanya. Jadi kan kalau bahasa hukum itu kan nggak boleh kaku. Jadi semua kan harus gampang dimengerti. Kalau misalnya ada benda dikatakan menyerupai emas, ya terus itu apa? Kalau menyerupai emas ini kan bisa warna kuning, warna orange segala macam. Jadi multitafsir. Jadi banyak di keterangan daftar bukti yang disita menyerupai emas. Macam-macam lah di sana. Dan kita sudah ke toko emasnya, kita investigasi. Ini kan keterangan dari para terdakwa juga. Saya dibilang beli emas palsu segala macam, kita langsung ke toko emasnya. Kita langsung nanya. Dan kita punya dokumentasinya. Toko emas kalian jual palsu nggak? Jual imitasi nggak? Ya nggak Pak, kita semua asli. Nggak ada yang palsu, nggak ada yang menyerupai emas. Gitu loh. Bahkan salah satu yang pin. Bapak pin edisi cash. Ini Bapak Mulyana sendiri yang berikan. Kado buat Adi dan Pak Katanya menyerupai. Terus saya langsung melebur sendiri, bikin sendiri emas putih.
disebut menyerupai emas, padahal emas putih asli. Putih asli. Nah, artinya gini, kalau masalah barang bukti ini kan harus jelas. Kurang apa sih negara ini untuk menentukan ini asli atau enggak, atau benda ini apa? Masa nggak bisa? Gitu loh. Masa nggak bisa? Nah, ya sangat kita sayangkan. Gitu loh, sangat kita sayangkan. Jadi memang banyak kejanggalan-kejanggalan lah di perkara ini. Gitu. Jadi karena terbukanya para terdakwa ini juga dibantu para member-member juga, sehingga kita dapat melakukan investigasi yang sebelumnya di TPA tidak masuk, kemudian dimasukkan. Nah sekarang masih banyak juga nih yang belum dimasukin, gitu. Masih banyak juga yang dimasukin dalam penetapan. Dan kita akan buka semuanya nanti. Ya, dan saya juga minta tolonglah segera dicari Sutrisno karena banyak aliran Betul. dana Nah, dan barang bukti satu lagi nih, di Sutrisno itu. ada puluhan nomor rekening, ya, puluhan nomor rekening. Salah satunya ini adalah transaksi paling besar, ya, atas nama PT. Jadi juga dibacakan nama PT-nya, nomor rekeningnya, nama rekeningnya, tapi nomor rekeningnya tidak ada. Nomor rekeningnya tidak ada. Dan ini juga akan kita cari nih, karena menurut keterangan Pak Aye, dari nomor rekening ini banyak transaksi-transaksi yang sangat besar dan melibatkan beberapa pihak. Nah, ini juga nanti akan membuka hal baru nih, fakta baru nih. Mohonlah jaksa lebih teliti ya Pak. Oh, iya. Kita mohon jaksa Dari hakim dulu lebih kan teliti terhadap hal ini. Dari dulu kan kita sudah mintakan kepada jaksa. Tadi juga sebenarnya kan hal itu kan di luar apa yang akan kita ajukan di dalam eksepsi. Tapi perlu kita menyatakan supaya Bapak Hakim yang memeriksa dan memutus nanti perkara ini tahu gambarannya seperti apa dari awal. Seperti yang dibilang Pak Mulyana tadi, awalnya mereka ini sudah mau berdamai. Tapi ada pihak yang nggak mau mereka ini berdamai. Padahal sampai itu udah ada sidang. Padahal kita ini di Indonesia menggembor-gemborkan yang namanya restoratif justice. Jadi kalau bisa perkara nggak usah sampai ke pengadilan. Tapi ya orang masih hobi nih berperkara di pengadilan. Kami aja sebagai pengacara nih nggak hobi berperkara di pengadilan. Paling tidak selesai di mediasi deh. Gitu. Ya sebenarnya kan kalau misalnya kita berperkara sampai pengadilan ya uang masuk pengacara lebih banyak. Tapi bukan itu satu-satu. Bukan uang segalanya menurut saya. Bukan uang segalanya. Nah tapi ya masih dipaksakan aja naik ke pengadilan ya. Kita lihatlah. Artinya penegakan hukum itu pasti kita tegakkan lah. Pasti kita tegakkan. Oke, makasih Bang. Terima kasih ya. Ya.